Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Sefrianus Jumandu, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan kegiatan aksi nyata. Latar belakang aksi nyata. Sekolah ibarat ladang petani yang perlu dirawat, diberi pupuk, disiram dan dipelihara agar benih-benih yang sudah ditanam bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Murid perlu dituntun, dijaga, dan dididik untuk memperoleh nilai-nilai tata krama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Internalisasi budaya positif di lingkungan sekolah demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan menantang bagi murid untuk saling bekerjasama, saling belajar, saling mendorong, dan murid merasa betah selama berada di sekolah. Tujuan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, berkolaborasi dan berbagi tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, menciptakan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Indikator keberhasilan. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Yang kedua, guru dan murid mampu menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Kita sekarang saat ini atau selama ini kita refleksi ke dalam diri kita. Posisi kontrol yang kita lakukan selama ini di mana? Coba lihat kita satu-satu. Guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu tipe guru penghukum. Pernah kita ya? Nah, ya. Penghukum. Menghardik dengan mata melotot. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita kita menyampaikan sesuatu kepada murid itu, berceramah dengan menggunakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Kalimat itu yang membuat dia merasa bersalah hatinya, sehingga membuat dia tidak merasa aman selama di sekolah. Teman ketiga, saya yakin Pak Frans ini menganggap siswanya sebagai teman. Coba kita lihat. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Teman. Ayolah lakukan ini demi Bapak. Teman ada negatif. Yang berikut, masa kamu tidak mau? Ingin tidak Ibu bantu? Yang berikut, hasilnya itu dia ketergantungan. Misalnya dia bebas dia melakukan sesuatu. Dia bilang begini, ini dampaknya ini teman ini. Dampaknya apa? Kalau saya lakukan hal yang ini bandel di sekolah, pasti ada yang bantu. Itu kalau kita menganggap guru sebagai Teman. siswa, sebagai teman. Dan yang kedua, membuat siswa merasa bersalah. Dampaknya itu menyembunyikan menyangkal dan berbohong. Ketika kita membuat mereka merasa bersalah. Dan yang berikut, pemantau, guru sebagai pemantau. Nah, ini yang diharapkan saudara, teman-teman, Bapak Ibu. Ini yang diharapkan adalah guru sebagai manajer dan juga guru sebagai pemantau. Yang pertama, dia harus menghitung dan mengukur berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dan yang kedua, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia tanya, kenapa kamu melakukan itu? Tanya dia. Lalu kamu memantau aturannya. Dia fokus pada aturan. Aturannya seperti apa, kamu melanggar ini. Dan yang kedua, menyesuaikan diri juga diawasi. Yang ketiga, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Itu seorang manajer itu dia harus mengarahkan siswa untuk memotivasi supaya dia kembali ke keyakinan kelas yang telah disepakati, menerapkan segitiga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Cara guru itu supaya emosi ketika siswa berhadapan dengan masalah, kita harus menstabilkan emosinya supaya dia jangan emosi.
Contohnya kita kasih tahu ke mereka, nah jangan marah. Setiap orang pasti pernah berbuat hal yang demikian. Kita kasih tahu begitu, hatinya dia luluh. Atau kita bisa bilang bahwa, nah jangan marah. Bapak dulu ketika waktu SMP pernah melakukan hal yang sama. Anak senang itu. Akhirnya emosinya stabil ya. Dan yang kedua, setelah emosinya stabil, itu tekniknya. Saya sudah praktek berapa anak kemarin. Nanti saya kasih tunjuk videonya. Setelah emosinya sudah stabil, kita validitas kebutuhannya. Apa yang kamu mau? Kita tanya. Karena di teori kontrol tadi, apa yang dilakukan oleh anak pasti memiliki tujuan. Misalnya ketika anak-anak lempar-lemparan kertas di kantin tadi itu, mereka punya tujuan tadi itu, supaya mereka mendapatkan rasa senang. Padahal apa yang mereka lakukan itu kena kepala sekolah, jadi menjadi sebuah masalah. Bapak, kami melakukan itu untuk mendapatkan kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Tetapi kami tidak tahu ibunya lewat. Makanya baik sudah. Kamu tahu bahwa kamu merasa bersalah sekarang. Iya Pak. Nah, kalau sudah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Oke, kamu punya hak untuk mendapatkan rasa senang. Apakah ada cara lain selain main lempar-lemparan itu? Anaknya pasti kasih tahu. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang terakhir sudah. Ketika memvalidasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan emosi identitas tadi, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga kita tanya sudah. Ayo, apa yang Bapak bisa bantu? Kamu tahu kan kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Oke. Coba kita ingat kesepakatan kelas kita kemarin. Iya Pak, saling menghormati misalnya. Ya, nanti tegakkan aturan-aturan kesepakatan yang telah dibuat itu ke depannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kalau saya pelajari selama ini bersama dengan siswa, memang ada perubahan dalam diri saya berkaitan dengan ketidakhadiran siswa di kelas. Seperti tadi di minggu lalu siswa saya itu dia tidak hadir, alasannya karena dia bolos. Terus saya tanya tadi, kenapa kamu tidak hadir? Alasannya saya malas. Sehingga di sini juga saya merasa dengan materi yang dibawakan oleh Pak Syed tadi agak bingung dengan ini tadi. Ya. Nah, itu mungkin yang saya sempat tahu akan bisa itu. Mungkin ada dari teman-teman. Ya baik. Jadi ini pengalaman ya. Jadi kita tahu bahwa tugas guru itu bukan hanya sekedar mengajar tapi mendidik anak. Tugas mendidik itu tujuannya yaitu mengubah perilaku anak. Ya. Dan kita tahu bahwa semua anak peserta didik itu punya latar belakang yang berbeda. Ya. Jadi selama ini di sekolah kita saya temukan berbagai macam persoalan tentang ketidakdisiplinan anak. Ya. Lalu saya coba membuat mereka untuk melatih disiplin, tetapi ada anak yang bisa, ada anak yang tidak. Ya. Contohnya misalnya
tadi, jadi sekolah kita sudah terapkan supaya anak-anak itu diwajibkan untuk bawa air. Ya. Ada anak yang bawa, ada yang tidak. Kalau ketika anak yang tidak bawa air, ini saya tanya, kenapa kalian tidak bawa air? Jawabannya, ada anak yang jawab polos, Pak, kenapa hanya siswa yang bawa air? Gurunya tidak. Sementara WC di sana itu manfaatnya bukan hanya siswa. Ya. Dan saat itu menyadarkan saya, oh, apa yang dia jawab itu benar. Ya. Sehingga saya tidak langsung memberi sanksi kepada dia. Dan waktu itu saya sempat merefleksi bahwa hal ini saya harus bawa ke pertemuan para dewan guru, supaya ke depan bukan hanya siswa yang minta bawa air, kita juga. Ya. Karena itu Pak Chef, bagi teman-teman guru, kita tidak boleh ke depannya, ya. Kita tidak boleh langsung memberikan sanksi kepada anak yang tidak mentaati peraturan atau tidak membawa air. Ya. Dan ketika mereka menjawab pertanyaan kita terhadap apa yang mereka tidak lakukan, ya kita juga harus sadar. Ya, kita harus sadar bahwa apa yang mereka jawab itu benar. Ya. Karena itu tidak selamanya bahwa anak-anak itu dipaksa supaya harus seperti kita. Ya. Sekian, saya kembali. Ada lagi. Supaya jangan lupa sebentar pada mohon izin Pak Loes, pegang saja mic-nya dulu. Saya menanggapi dua ini semakin seru ini. Keluar apa namanya, atmosfer diskusinya semakin ini. Baik, yang pertama dari Pak Igan, ya. Baik, sudah. Supaya satu kali saja, satu kali. Terima kasih Pak Syekh waktunya. Jadi di sini, jadi bagi saya itu kontra sekali antara hukuman dan apa satu tadi. Penghargaan. Ya, konsekuensi. Dalam pendapat saya itu kontra sekali. Sebetulnya ini sejalan. Karena saya ambil contoh siswa yang melakukan kesalahan. Saya ambil contoh. Jadi siswa jadi buang kotoran dalam ruang kelas. Jadi ya sebagai seorang guru, hukuman dan apa yang satu tadi, konsekuensi. Jadi konsekuensi dia harus siram. Dan hukuman pertama saya harus tabrak. Dalam arti ada efek jerak bagi siswa itu. Ada efek jerak agar di kemudian hari dia harus berubah, masuk dalam disiplin berubah. Nah, sehingga saya pikir kontra sekali. Jadi kadang guru selama ini jadi antara dua-duanya ini sejalan. Hukuman tetap berjalan karena memang sesuai dengan perbuatannya dia. Ketika dia melakukan kesalahan yang ringan-ringan saja mungkin. Sebab selaku guru jadi melakukan hukuman terhadap siswa itu karena bagi guru itu adalah berat sekali. Dan bagaimana cara agar siswa itu efek jerah terhadap perbuatannya dia. Kira-kira jadi itu bagi saya agak kontra sekali ya, antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kira-kira bagaimana penjelasan dari Pak Syekh? Jadi bagi saya itu kapan saya melakukan hukuman, kapan saya konsekuensi. Karena kontras bagi saya. Terima kasih.
Oke, baiknya. Semakin seru ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Berarti kalian ikuti betul. Ini yang saya harapkan supaya kita memahami betul teori ini. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak hal yang dieksplor di tempat ini. Baik, yang pertama dari Pak Igar tadi ya. Pertanyaannya tadi, kenapa kamu bolos? Jawabannya, karena saya malas. Ya, lalu Pak Igar tidak tanya lagi, kenapa kamu malas? Tidak tanya lagi. Ya. Ini fungsinya guru sebagai manajer. Ketika dia bilang, saya malas Pak. Oh ya, tanya lagi. Mari Pak. Pakai segitiga restitusi tadi. Mana tuh? Valid apa? Menstabilkan identitas. Panggil dia di ruangan. Kamu punya masalah begitu, kita stabilkan emosinya. Gitu. Kasih tahu saja, Bapak dulu pernah bolos ketika waktu SMP. Emosinya stabil gitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya emosinya. Kalau kita tanya yang berikutnya, kebutuhannya, kamu bolos pasti punya alasannya kan? Tanya lagi dia. Ya, dia pasti cerita sudah itu kronologis. Kenapa saya bolos? Ada kebutuhan yang dia belum dipenuhi, baik di rumahnya, di mana. Tugasnya guru itu adalah memenuhi kebutuhan pelajarnya itu. Salah satunya tadi itu adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenang. Itu kebutuhannya mereka. Menciptakan lingkungan aman, nyaman, agar murid betah dan tidak mau pulang ke rumah. Tetapi dia memanfaatkan lembaga ini sebagai lingkungan pelajar. Oke, terus yang kedua, saya tidak sepakat dengan Pak Fransi, gurunya bawa air. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu hanya 3. Ingar Sosun Tuloro, Ing Madia Manungkasa, Tutuli Hanayani. Kita sudah melewati hal-hal seperti itu. Katakan ke anaknya. Kami sudah Nah, merawat. kami waktu SMP dulu seperti kamu. Kami melatih kamu untuk menyuruh bawa air, untuk melatih diri mereka bekerja. Di rumah juga mereka bekerja. Apalagi di desa ini lama jauh itu air. Di sini kita melatih mereka untuk bertanggung jawab. Di situ nilai kebajikan universalnya. Konsekuensi bukan dihukum itu, Pak Frans. Konsekuensi yang dia lakukan, suruh waktu istirahat, suruh dia tiba air. Itu lebih mulia ketimbang kita langsung pukul. Dan efek jangka panjangnya tidak ada, karena dia rasa bahwa saya salah, saya harus tiba air. Itu konsekuensi. Ya. Ketika kita pukul, Tambah dia tidak mau. dia cari motornya Pak Frans, parkir di mana? Coret dan lain sebagainya. Sudah ya Pak Frans ya? Oke, baik, dari Pak Lorenz. Hebat ini Bapak tua, kritis juga ya. Konsekuensi dan hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Menurut Pak Lorenz tadi, hukum dulu, baru memberikan konsekuensi. Ya. Begini Pak Lorenz, coba kita lihat lagi posisi kontrol ini. Ada berapa tadi? Kalau kita menghukum tadi itu, memukul anak, efek jerahnya lama. Anak berbuat salah, itu kan memberikan hukuman. Bahkan saya bilang, guru yang memukul saya waktu SD sampai saat ini saya masih ingat. Bekas di hati. Bahkan saya bilang begini, di mana anaknya saya cari, saya harus tempelnya sekarang. Efek jangka panjangnya. Balas dendam. Ini yang kita tidak inginkan. Bagaimana? Pak Fus juga pasti begitu. Masih ingat guru yang memukul pada saat masih kecil itu? Sekolah. Masih. Iya. Efek jangka panjangnya yang kita pikir. Ini ada perubahan teori ini. Teori-teori ini sudah tidak dipakai lagi di kurikulum merdeka. Tetapi anak berbuat salah tadi itu kita memberikan konsekuensi kepada apa yang dia salah. Misalnya begini,
anak terlambat, saya ambil contoh, terlambat masuk kelas. Ya. Kita harus memberikan dia konsekuensi pada saat jam istirahat. Kita jangan beri dia kesempatan untuk istirahat, kesempatan untuk bermain-main dengan temannya. Ya, kita jangan berikan itu. Oke nak, kamu telah berbuat salah sebagai konsekuensi karena kamu terlambat dan melewatkan materi yang diajarkan pada hari ini. Pada saat istirahat, kamu tidak istirahat. Teman-teman yang lainnya bermain, tapi kamu tetap berada di ruangan menyelesaikan tugas yang belum dituntas. Itu konsekuensi. Ada nilai mendidiknya di situ. Gitu. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menambah lagi. Silakan. Jadi yang saya maksudkan di sini, ketika melakukan kesalahan yang ringan-ringan saja, saya pikir ya, Konsekuensi itu perlu, iya. apa namanya, diberi konsekuensi. Kalau memang hukuman berat, seperti siswa di sini buang kotoran, maaf, jadi besi kecil dalam ruang kelas. Jadi sebagai emosi, saya selaku guru pasti saya miliki emosi. Lalu kalau saya tidak mengambil tindakan tegas, maka dinilai bahwa guru lemah. Gurunya lemah di sekolah, tidak mau mendidik yang benar terhadap saya, kesalahan dari orang tua. Sehingga dari situ saya berpikir bahwa kapan saya melakukan jadi tindakan hukuman yang keras, kapan saya melakukan konsekuensi seperti yang dijelaskan. Karena saya takut dinilai bahwa oleh siswa yang lain dikatakan Pak itu lemah. Dan masa tindakan sudah dia berbuat yang merupakan merusak banyak teman, merusakkan sekolah, lalu hukuman seperti besok lagi saya buat seperti dia lagi. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi sekarang Saya masih ditangkap sedikit. Baik, begini Pak Lorenz. Seperti saya tekankan dari awal tadi, hukuman boleh ya, tetapi itu dijadikan sebagai pilihan yang paling terakhir. Ingat Bapak Ibu, hukuman itu boleh, tetapi dilakukan di yang paling terakhir. Seperti kesalahan-kesalahan itu tadi, misalnya membuang kotoran, contoh. Ini hanya dugaan saja. Misalnya Pak Lorenz merasa bahwa saya tidak tegas gitu, ya dong. Nah, itu sebenarnya hanya perasaannya Pak Lorenz saja. Belum tentunya siswa merasa begitu. Hanya perasaannya, Pak, kalau saya ini nanti anak-anak menganggap bahwa saya tidak tegas gitu, saya tidak keras mendidik. Tidak, itu hanya pandangan kita saja. Tetapi sudah cukup kok bagi saya ketika anak-anak buang kotoran, suruh dia bersihkan itu sampai tuntas. Tanggung jawab dia punya hal-hal. Ketimbang kita pukul tadi itu, bahaya itu. Oke, ini yang diarahkan oleh kurikulum 2013. Oke, silakan Pak Jor. Dan saya mau tambah sedikit yang Pak Lorenz punya itu. Iya. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Pak Sir. Dari sejak tadi kita mengikuti motivasi tentang kurikulum merdeka. Saya bukan pertanyaan tapi mengharapkan supaya kurikulum ini juga harus disosialisasikan kepada kita, tetapi seringkali juga kita sampaikan kepada siswa. Karena kalau omong tentang hukuman dan apa itu agak sulit melingkup pendidikan cara di tengah masyarakat. Itu saya mengharapkan bukan hanya kita guru saja, setiap saat kita harus bisa memberikan sosialisasi kepada siswa. Bagi siswa yang melanggar, kita minta supaya harus ada bimbingannya. Karena untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka ini agak sulit melihat karakter siswa kita di lingkungan masyarakat, di tengah masyarakat. Mungkin itu saja ya. Kasih tantangan anak dulu. Baik Pak
Pak John, terima kasih atas masukannya. Memang kurikulum Merdeka ini pemberlakuan yang bertahap. Ya, untuk yang pertama itu bagi sekolah yang sudah lulus sekolah penggerak, kepala sekolahnya tes, ikut baru lolos, baru bisa berlaku sampai sekarang. Ini kan sebagai ajang persiapan kita sebelum pemberlakuan secara menyeluruh tahun 2024. Ya. Terus yang kedua terkait dengan sosialisasi kurikulum ini atau disiplin positif kepada siswa dan juga orang tua siswa. Kepada siswanya nanti kita pelan-pelan itu dimulai dari kesepakatan kelas tadi. Misalnya Pak John balik kelas, lalu buat kesepakatan kelas. Apa yang kamu mau, ingin seperti apa kelas kita ini? Misalnya kelas kami maunya bersih Pak, tulis menjaga kebersihan kelas. Semuanya dari dalam diri siswa. Tulis, tempel di dinding. Oke, siapa lagi yang mau memberikan usulan? Baik Pak, gurunya tidak boleh merokok di kelas. Boleh, tulis. Pas ketika gurunya masuk kelas rokok, tegur. Siswa punya hak kontrol pada guru. Pak, mohon maaf Pak, mohon izin, gurunya tidak boleh merokok di kelas. Itu kesepakatan kelas kami. Ya. Dan yang berikut, misalnya datang sekolah tepat waktu. Lalu buat juga konsekuensinya. Kalau kamu melanggar gimana gitu? Yeah. Suruh mereka tanya. Yeah. Jangan kita yang memberikan hukuman, biarkan sendiri mereka yang ini. Misalnya kalau saya lihat di kelas 9 ya, 9A saya punya. 9A itu bayar uang, boleh saja itu. Yang penting itu dari mereka, hatinya siswa. Tidak apa-apa, kesepakatannya mereka ya kita tulis di situ. Tapi itu dijadikan sebagai hal yang paling akhir, ya, setelah hal yang pertama, kedua, dan ketiga. Terus yang berikut di kurikulum baru ini nanti Pak Lorenz, di standar isinya itu diatur memang supaya disosialisasikan juga ke orang tua. Itu melibatkan pihak ketiga nanti pada saat pertemuan itu kita kasih tahu itu, sampaikan kepada mereka supaya tanggung jawab kita sebagai guru juga. Karena anak-anak juga lebih banyak waktu di rumah. Berarti dia dia punya waktu belajar, berinteraksi, bersosialisasi selama di rumah. Sehingga Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa ada 3 lembaga pendidikan: keluarga, sekolah, dan yang pertama itu keluarga. Sekarang di kurikulum Merdeka ini, siapa saja adalah guru, di mana saja adalah sekolah. Tuh yang itu guru, tuh ya. Siapa saja adalah guru, di mana saja adalah sekolah. Di rumah itu, bapaknya sendiri adalah guru. Dia punya hak untuk membimbing, menuntun anaknya supaya bisa melakukan hal yang terbaik untuk dirinya dan sesama. Di mana saja adalah sekolah. Di rumah juga itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Di bawah pohon. Indah loh kurikulum 2013. Kita bisa bawa mereka ke anak-anak keluar. Tidak melanggar aturan itu. Itu haknya kita sebagai guru. Boleh ikut dik 1 kali belajar tentang mata air. Yang IPA ya, mata air. Bawa ke sekop. Ini loh. Orang tidak larang, negara tidak larang. Dan atasan, rekan-rekan juga tidak punya hak untuk mengintervensi. Itu strateginya dia, caranya dia untuk memenuhi kebutuhan pelajarnya siswa, supaya dia lebih memahami materi yang dia sampaikan saat itu. Tentang pariwisata, ajak mereka ke Hanon Doeng itu. Misalnya Pak Frans deskripsikan Hanon Doeng itu dalam bahasa Inggris. Sekarang bebas deh. Itu artinya bebas-bebasnya, tapi harus bisa menanamkan profil pelajar Pancasila ke dalam hati peserta didik. Oke, siapa lagi yang mau memberikan masukan? Itu saya minta satukan.
teman-teman testimoni ya. Oh, Ibu Yudi silakan. Mantap. Itu pendek ya. Yang dari peser saya. Dari peser saya itu pendek. Ayo. Kasih nyala. Yos. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, materi di pagi ini adalah materi yang terbaik untuk saya. Karena kenapa materi ini terbaik untuk saya dan teman-teman serta anak-anak ke depan? Karena kita lihat dari unsur katanya saja budaya positif berat, Pak. Berat. Nah, kenapa menurut saya berat? Karena memang kita lihat bahwa kondisi anak-anak sekarang ini sungguh berat kalau kita selalu menggunakan seperti pengalaman saya begini, Pak. Saya sudah hampir 7 tahun di sini. Kalau di dalam kelas setiap kali masuk itu, yang pertama saya lakukan adalah saya memberikan mereka nasihat. Itu berulang-ulang. Terus ketika saya memberikan nasihat berulang-ulang, hanya 1-2 orang saja anak-anak yang mengerti dengan kata-kata saya. Tapi ketika saya memberikan tugas, masih banyak anak-anak yang tidak kerja. Lalu apa yang saya lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah memberi pencerahan, Pak. Memberi pencerahan dengan ngomong, dengan nasihat, dengan pengalaman saya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika anak-anak yang tidak kumpul tugas itu, misalnya saya bilang hari ini anak-anak yang tidak kumpul tugas hari ini ada berapa orang? Saya, Bu. Akhirnya saya bilang hari ini Ibu tidak memberikan hukuman, tetapi Ibu hanya memberikan kamu pencerahan. Ibu memberikan kamu pencerahan. Kemudian Pak, minggu depannya saya masuk tugas yang sama, Pak, tidak kumpul. Lalu sebagai manusia yang tidak sempurna, saya memberikan hukuman, Pak. Ya. Karena saya sudah berbicara berulang-ulang dengan menggunakan mulut, tapi bukan menggunakan tangan atau kayu, Pak. Nah, tetapi kesadaran mereka di situ kurang, Pak. Nah, untuk itu budaya positif ini memang untuk lingkungan SMP 3 ini memang membutuhkan waktu. Bukan dengan kita membalikan telapak tangan kita bisa mengubah budaya positif ini diterapkan kepada anak-anak, juga kepada teman-teman guru di sini, Pak. Pengalaman saya begini, saya pernah bertanya kepada satu orang anak 2 minggu yang lalu. Saya bilang gini, saya masuk kelas, Pak. Saya bilang gini, kenapa kalian ribut? Ibu, kami ribut karena guru tidak masuk kelas, Bu. Untuk apa kami masuk kelas kalau guru tidak ada? Terus guru-guru hanya kasih catatan. Mereka ada di kantor, Bu. Tapi apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Kami tidak bisa memberikan kritik karena kami bukan guru, kami adalah siswa. Itu Pak, apa namanya? Jawaban yang mereka kepolosan anak yang mereka katakan dalam hati. Dan waktu itu saya terdiam dan saya merenungkan diri bahwa budaya positif ini bukan hanya kita sudut anak-anak, Pak, tetapi kita tuntut diri kita sendiri untuk membudayakan positif ini. Ya, itu pengalaman saya yang saya dapatkan 2 minggu yang lalu. Terima kasih atas materi yang Pak. Ya. Baik, keren. Lebih keren lagi. Saya juga merasa seperti Bu Yuli ketika mendapatkan materi ini pertamanya dulu. Baik, yang pertama untuk menciptakan lingkungan yang aman, adem, nyaman dan tenang sekolah itu, yang pertama yang perlu dilakukan itu bukan orang lain, Diri sendiri. mulai dari diri. Merdeka, M-nya itu mulai dari diri kita dulu yang pertama. Nanti pelan-pelan nanti orang lain akan memandang kita, oh dia ini ada perubahan begitu. Nanti orang lain ikut. Itu suasana-suasana seperti itu akan menciptakan budaya positif. Dan pada akhirnya itu akan menjadi sebuah tradisi. Memang butuh waktu yang lama sekali ini membangun budaya positif ini. Tetapi harapannya
mulai dari dalam diri sendiri juga. Terus yang kedua, Ibu Yuli, masalah yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, kenapa kamu ribut? Jawabannya di situ adalah karena gurunya tidak masuk. Nah, kita tanya lagi, berarti dari 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru, oleh siswa tadi, salah satu kebutuhannya tidak dipenuhi. Artinya dia membutuhkan gurunya hadir pada saat itu, maka dia aman di kelas. Karena gurunya tidak hadir ya, makanya dia ribut. Itu makanya langkah pertama yang dilakukan adalah mulai dari diri sendiri. Baru orang lain akan ikut kita. Bila perlu, kalau bahasanya guru penggerak itu adalah mulai dari diri sendiri sambil menggerakkan orang lain. Ya. Seperti saya hari ini tadi, saya berbagi informasi ini bukan hanya diri saya sendiri, tetapi teman-teman juga harus mengetahui hal ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain? Tidak ada ya? Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Baik, terima kasih yang setinggi-tingginya buat teman-teman saya. Yang pertama buat pimpinan, tidak sempat hadir pada kesempatan ini karena ada urusan, tapi luar biasa karena dia memberikan kesempatan peluang bagi saya untuk berbagi di sini. Dan yang kedua kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan guru saya di lembaga ini yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar singkat ini. Nanti tanggal 20 saya melakukan seminar webinar online. Kalau teman-teman mau juga boleh berkolaborasi bersama, tapi nanti melalui HP saja. Nanti buat untuk semua, bukan hanya teman-teman di sini, tetapi teman-teman dari sekolah lain juga yang ingin mengetahui tentang materi budaya positif ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu untuk seminar yang kedua nanti tentang RPP berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, ini merupakan pertemuan yang pertama. Oleh karena itu, kita sepakat untuk melakukan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini nanti itu dijadikan sebagai pedoman bagi kita, terutama siswa-siswi dan juga guru untuk bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku. Oke, 4, siapa lagi? Membawa air setiap hari untuk sepakat? Siapa yang tidak sepakat ini? Nanti ada tugasnya ya. Ada tugas membawa air. Ya. Ada yang kelas A, kelas B. Tetapi ini bagian dari kebersihan. Siapa lagi? Jangan membuang, ya, menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Tulis nama panggil di situ. Tanda tangan semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa seminar yang dibawakan oleh Pak Sefrianus yang berjudul Budaya Positif itu sangat bermanfaat untuk saya sebagai seorang guru, di mana selama ini saya menggunakan posisi kontrol untuk menghukum siswa. Tapi setelah saya mendengarkan seminar dari Pak Sefrianus, saya akan mencoba menjadi manajer dan pemantau untuk siswa, di mana manajer itu sendiri siswa lebih ke menyelesaikan masalahnya mereka masing-masing. Jadi guru atau saya sebagai manajer hanya mengontrol
apa yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Selamat pagi, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Neven. Saya siswa kelas 9 dari SMP Negeri 3 Macangpacar, Kecamatan Macangpacar, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah Pak Sefri melakukan segitiga restitusi di kelas, saya merasa bahagia karena motivasi internal saya terbangun kembali, sehingga saya bisa mengajar menghormati orang lain agar terciptanya lingkungan belajar yang positif. Terima kasih.